di Gunung Tampomas ini ada beberapa spot yang memang dikasih tahu sama saudara gue itu selain petilasan, ada spot yang paling menurut dia pribadi itu angker. Yang mengalami hipo itu sampai sebenarnya di pos 1 itu enggak, maksudnya udah sampai mau pos 3 itu kan pas pos 2 ke pos 3 itu gua kena hujan. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Indra di Besok Pagi. Cerita pendakian. Oke, di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini mungkin bagi teman-teman semua yang sering banget nonton cerita pendakian horor udah gak asing nih. Pernah mendaki Gunung Tampomas pada tahun 2014 dan 2015. Oke, kita langsung aja disapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Samsul. Halo. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baru turun nih dari perahu. Iya, baru turun. Sukses Bang. Alhamdulillah sukses. Gila, dari Palembang ke perahu, gue ngikutin instastory lu tuh Bang. Iya. Gokil sih. Ya, namanya juga cari cuan. Lu sempat melakukan pendakian di tahun 2014 Bang ya? Di Iya, Tampomas iya. ya? Nah, itu gimana tuh Bang? Apakah sama yang kita rasakan waktu kemarin kita naik Gunung Tampomas atau beda? Kalau masalah sama ya mungkin ya sama-sama aja sih. Cuman yang ngebedain tuh base camp. Kalau sekarang kan udah di atas. Sebelumnya kalau Ciberem itu kan masih di bawah gitu. Dan ya mungkin dari jalurnya juga udah kelihatan beda sih. Kalau dulu agak rimbun banget, kalau sekarang udah mulai kebuka dan udah jelas. Oke. Gitu kan. Nah, memang petilasan itu Bang di Gunung Tampomas kan banyak banget petilasan Bang. Emang dari dulu udah ada atau gimana? Dari dulu udah ada sih. Udah ada. Udah ada. Sempat mengalami kejadian horor nggak sih Bang waktu tahun itu? Sebenarnya kalau kejadian horor sih nggak tahu ya ini horor atau bukan. Tapi ketimbang petilasannya, gue pas waktu naik itu kayak dikasih tahu. Kebenaran pas naik itu kan emang sama saudara gue ya. Jadi dikasih tahu, lu daripada petilasannya sini gue bawa katanya ke tempat salah satu yang memang lumayan. Ya pas gue ke situ memang hawanya lebih beda daripada petilasan gitu kan. Nah, lu mau nggak sih Bang membahas tentang pendakian lu tahun 2014 waktu di Gunung Tampomas, dan nanti kita juga akan membahas tentang pendakian kita kemarin ini. Kenapa sih namanya Gunung Tampomas, apa sih namanya dulu, dan beberapa sejarah Gunung Tampomas. Nah, teman-teman semua mungkin yang penasaran ya sama ceritanya Samsul waktu pendakian Gunung Tampomas tahun 2014-2015, lu simak nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget pesan-pesan dan ilmu ya mungkin yang belum kita ketahuin ya di Gunung Tampomas itu seperti apa. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Seperti di pembahasan awal kita barusan nih, lu bisa menceritakan nggak sih Bang pendakian lu tahun 2014 pada saat itu di Gunung Tampomas kayak gimana? Gitu. Sebenarnya pendakian itu tuh bukan pendakian sih jatuhnya. Ya mungkin kalau sebagian orang kalau naik gunung itu mungkin mendaki kali ya. Tapi kalau buat gue pribadi pada saat itu gue nyari ilmu dalam artian gue harus tahu dulu kalau sebelum naik gunung tuh medannya, gue harus tahu ilmunya dulu buat naik gunung tuh gimana biar bisa ngantisipasi yang lain-lainnya gitu. Nah pada saat itu gue naik Gunung Tampomas itu ya gue cuman belajar dari saudara gue ini gitu kan, dikasih tahu gunung tuh kayak gini, ini tuh hutan yang ada pacetnya dan lain-lain gitu kan. Nah pas dalam perjalanan itu sih sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang aneh gitu kan dari naik Gunung Tampomas itu. Cuman di Gunung Tampomas ini ada beberapa spot yang memang dikasih tahu sama saudara gue itu selain petilasan, itu dikasih tahu nih ada spot yang memang menurut saudara gua gitu kan, nggak tahu menurut orang lain. Di sini tuh ada spot yang paling menurut dia pribadi itu angker. Angker banget tuh. Ya angker banget lah intinya dibanding petilasannya sendiri ya. Gila, petilasannya aja kayak gitu ya. Iya makanya gue bilang sempet ya, kata gua ya petilasan seharusnya nggak serem dong kan, petilasan itu bukan makam atau dan lain-lain kan gitu kan. Nah pas gua sampai Tampomas itu memang ya bukan ya sebatas ngecamp dan kita nge-explore di situ gitu kan, karena memang saudara gue pernah ke situ, jadi gue dikasih tahu sama dia, nih ini petilasan. Nah dan pas sampai ke tempat yang dikasih tahu saudara gue lumayan angker itu, ya memang hawanya beda daripada petilasan gitu.
Jadi kalau petilasan kan ya kalau untuk beberapa orang mungkin serem-serem lah gitu kan. Tapi buat gua pribadi ya memang disitulah yang serem. Sebelumnya juga gue sempat ngasih tahu kan ke beberapa orang tuh waktu naik ke Tampu Mas, kata gue daripada sereman petilasan itu sereman lagi yang di bawah. Gue bilang kalau kita ngelewatin jalur ada batu tuh, kalau nggak salah ke Bang Nardi juga gue sempat ngasih tahu di situ. Biasanya di situ ada sajen. Tapi sempat digangguin Bang pada tahun itu lo Bang? Kalau digangguin enggak sih, karena kondisinya siang, cuman hawanya tuh udah beda. Gimana ya? Kalau ngelihat secara penampakan itu nggak ada, cuman kayak sekelebatan tuh kayak ada muncul-muncul, cuman nggak aja gitu. Siang-siang. Siang-siang gitu kan. Oke. Nah di Gunung Tamaumas ini kan memang banyak banget petilasan Bang ya. Selain petilasan juga banyak tempat-tempat yang mungkin menurut gua kok ada di tempat ini ya. Yang jarang lah ditemuin di gunung-gunung lainnya. Seperti kayak ada salah satu tempat yang dimana kawah tuh Bang. Yang kawah kedalamannya nggak ada yang tahu ya kan. Katanya terdalam. Terdalam ya kan. Cuman kan belum ada yang sempat nguji juga sih itu dalam apa enggak. Cuman itu kan banget. Itu cuman mitos doang. Mitos atau cerita rakyat lah. Dan selain itu juga Gunung Tamaumas, kenapa ya kita nggak boleh mendaki malam Bang ya? Satu, setahu gue ya, mungkin kalau lu pas naik itu nggak terlalu ngeh, tapi kalau pas turun itu banyak jalur percabangan. Iya emang. Ya, jadi ya kayak contohnya nggak usah jauh deh. Kayak kemarin ke petilasan kita sempat salah jalur karena memang jalurnya rapet, gitu kan. Nah, kalau yang pas gue di 2014 itu, ya itu jalurnya nggak kayak gitu. Makanya gue bilang agak lumayan enak. Sekarang jalurnya kelihatan gitu. Kalau dulu nggak kayak gitu. Ngeraba-ngeraba dong berarti lo? Iya, ngeraba banget sih nggak. Cuman ya pas sudah sampai atasnya aja sih. Gitu. Dan karakteristik Gunung Tamaumas ini kan memang hutannya apa ya dibilang ya? Lembab banget. Lembab banget karena di situ masih banyak banget pacet ya Bang. Pacet iya. Gila pacetnya. Aduh. Ya, tapi untungnya pacet di situ kecil gitu kan, beda kayak pacet gunung lain. Ada yang pacet paling gede Bang? Apa? Pacet apaan tuh? Pacet apaan? Sebenarnya semua gunung kalau lu mikirnya serem ya semua gunung serem gitu kan. Kalau semua gunung bahaya ya semua gunung bahaya gitu. Iya. Tapi ya karena kemarin ya kita naiknya fun gitu kan. Mungkin kalau kemarin pun beberapa ada orang yang ngeh dan lain-lain ya serem gitu. Buat gue pribadi pun gue sempat ngeliat beberapa penampakan ya serem. Tapi karena memang kita dari bawah kita ketawa-ketawa, hahaha, ada kejadian lucu banyak, ya serem itu nutup gitu dari kejadian lucu itu. Bahkan lu di waktu itu sempat bawa ini Bang ya, tempurung ya. Iya, kura-kura ninja. Kura-kura ninja. Padahal gue niatnya kemarin tuh kan ya naik gunung biasa, ya ujung-ujungnya gue bawa berat lagi kan, ya udahlah nikmatin aja gitu kan. Kita kena badai juga tuh. Iya, kena badai. Nah, di pos 4 ini nih Bang, karena memang ada insiden ya di Gunung Tamaumas di pos 4 itu ya kan. Iya, katanya ada insiden. Di mana ada beberapa pendaki yang meninggal, 4 orang Bang ya. Iya, kurang lebihnya segitulah. Mengalami hipotermia. Dan kalau gue lihat kondisi di pos 4 itu ya gimana ya, lembab banget dan kayak adem banget, hawanya anyep lah. Sebenarnya pos 4 itu enak sih, maksudnya untuk gue pribadi bukannya menyepelekan Gunung Tampomas ya. Kalau masalah dari segi kedinginan, kalau kondisinya nggak hujan kita udah masuk tenda, lebih dingin itu gunung-gunung lain banyak lah, kayak Gunung Gede gitu kan, di Surya Kencana itu udah dingin banget gitu. Tapi untuk Tampomas kayaknya untuk dalam segi bahaya itu lebih bahayaan ketiban pohon, karena situ pohonnya udah rapuh-rapuh gitu kan, daripada persentasenya kalau kena hipo sama ketiban pohon itu ketiban pohon kalau kondisinya lagi hujan atau badai gitu kan. Nah, kan banyak banget nih kasus-kasus kayak hipotermia Bang yang dialami oleh beberapa pendaki dan banyak juga tuh terkena hipotermia dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Nah, di sini kan banyak banget nih, lu bisa mengasih kayak edukasi nggak sih buat para pendaki pemula nih atau pendaki yang baru melakukan pendakian gunung, gimana sih cara mengantisipasi supaya tidak terjadi hipotermia? Nah, ini juga yang sering gue selalu bilang, kenapa setiap orang yang naik gunung bareng sama gue ya, terutama orang pemula, gue selalu bilang perlengkapan lu harus safety. Karena gue sebagai taruhlah gue misalkan ngadain trip, ya gue cuma sebatas bisa ngawal doang. Misalkan lu ada gejala apa-apa ya gue yang nge-backup di awal, tapi gue nggak bisa nge-backup lu dalam segi perlengkapan dan lain-lain gitu. Gue cuma bisa ngasih pertolongan pertama doang. Gitu. Kesalahan ya mutlak ada di lu pribadi kalau misalkan perlengkapan lu nggak safety gitu kan. Nah, dan apa sih
kalau misalkan hipo itu kayak kemarin lah contohnya di perahu. Di perahu itu gue naik, terus tiba-tiba kena kena hujan. Itu sampai pos 3. Gue bawa tas segede gaban, Bang. Gila. Itu gue rela buat bongkar tas yang tendanya itu di bawah. Bongkar sampai habis-habisan. Bongkar sampai habis-habisan, benar. Kenapa? Mungkin dalam si satu cewek ini kena belum kena hipo sih, tapi gejalanya udah ada. Oke. Hampir mau gejalanya, mungkin kalau lu naik sampai puncak pun itu jadi gitu, bisa. Tapi pas malamnya kemungkinan lu bakal kena hipo gitu. Dari situ gue bongkar tenda, gue bikin tenda, beberapa yang lain gue suruh naik. Gue di situ tinggal empat orang lah kalau nggak salah. Yang 2 itu kecapean, yang 1 ini memang karena mau kena hipo. Gue bilang, udah lu standby aja di sini, nggak apa-apa. Masalah bawa barang berat nggak apa-apa. Gue pastiin lu bisa naik puncak asal lu nurut. Gue gituin kan. Kenapa? Ya karena gue punya sedikit-sedikit gue ada ilmunya lah. Gue tahu gejala mau hipo gimana dan lainnya gitu. Ya alhamdulillahnya mereka sampai puncak itu ya aman gitu. Nah, dan beberapa orang yang kena hipo, satu kadang suka mikir kalau hipo itu disangkanya kesurupan. Kalau mereka nggak tahu kan, karena kan hipo itu jelas gitu. Ada gejalanya, kenapa, mulai dari denyutnya nadi aja itu udah ketahuan kan. Nah, dan kedua, mulai dari perlengkapan pribadi. Nah, kayak kemarin juga di perahu. Mungkin kalau misalkan cuacanya lebih parah, mungkin dari peserta dari gue juga itu banyak yang hipo. Kenapa? Karena mereka pas packing, itu nggak pakai plastik grab buat di dalam Trash bag. Dan semua itu hampir rata-rata semua Basah. Gila. Dan memang karena ya alhamdulillah cuacanya nggak terlalu begitu buruk, ya alhamdulillah semua aman. Dan ya gua pribadi pun nggak pakai sleeping bag pada saat itu gitu. Ya gua kasihin aja ke yang butuhin. Tapi kok lu nggak basah kan punya lu? Punya gua nggak, tapi punya gua kasihin. Iya, pada basah. Gila. Cewek cowok itu, nggak cewek doang. Nah, yang mengalami hipotermia di pos 1 itu gimana tuh? Nah, yang mengalami hipo itu sampai sebenarnya di pos 1 itu enggak, maksudnya udah sampai mau pos 3 itu kan pas pos 2 ke pos 3 itu gua kena hujan. Nah, sedangkan dari bawah si cewek ini udah ngeluh gitu. Tasnya pun sampai dibawain sama temennya gitu kan. Nah, pas sudah dibawain gua ngeliat gelagatnya memang udah kecapean. Jadi kalau misalkan dipaksa terus capek-capek, ya ujung-ujungnya kena dingin dikit itu bakalan parah sih. Jadi gue putusin buat ngedirin tenda, gue bikin makanan dulu, minuman hangat juga, gue suruh tidur setengah jam biar nggak kelayangan. Ya udah dari situ gue jam 5 berangkat lagi. Dan alhamdulillah sampai malamnya mereka aman semua. Oke, dan balik ke rumah yang pastinya di trip kemarin lu ke perahu, balik lagi dengan keadaan selamat ya? Keadaan selamat, alhamdulillah keadaan selamat semua. Mantap lah. Nah, kita balik lagi nih ke Tamomas. So, di Tamomas kan tadi kita sempat membahas tentang beberapa kasus yang dimana pendaki terkena hipotermia dan akhirnya mengembuskan napas terakhirnya ya kan. Dan itu gue sangat berduka banget lah ya buat keluarga. Mungkin semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Nah, di Tamomas setelah kita melewatin pos 4 itu kan treknya udah lumayan gila tuh. Dan itu gue kaget, gila. Set, ini gunung kecil-kecil gokil juga menurut gue. Tapi ada kelebihan lain sih dari Gunung Tamomas. Batunya enak diinjak. Bedanya sama, ya memang tidak terlalu licin. Nggak terlalu licin, beda kayak Gunung Salak. Oke. Kalau misalkan Gunung Salak tahu sendiri kan banyak lumut di batunya. Kalau ini kayak batu karang gitu, dibuat pijakan enak. Gitu ya. Cuman kalau masalah dari segi konturnya ya begini banget kan. Nah, itu dia. Yang gilanya di situ ya, nggak ada webbing. Nggak ada webbing juga. Nah, kenapa sih namanya Gunung Tamomas? Kan gue dengar dulu katanya namanya bukan Gunung Tamomas nih. Katanya ya, ini sepengetahuan gue, koreksi kalau gue salah gitu kan. Gue sempat dikasih tahu kalau Gunung Tamomas itu sebenarnya namanya dulu Gunung Gede katanya gitu kan. Gunung Gede? Iya, Gunung Gede. Jadi ada sebuah kejadian kalau nggak salah kawahnya mau meletuskan gunung itu gitu kan. Jadi ada salah satu raja di situ. Si gunungnya ini minta tumbal, yaitu tumbalnya dari kerisi raja ini. Oke. Gitu kan. Nah, dari situ kerisnya ditumbalin dan alhamdulillahnya gunung itu nggak jadi meledak dan diganti gitu. Berarti kerisnya masih tertanam di situ ya? Iya. Oh, barulah diganti Gunung Tamomas. Kayak lagu Iwan Fals tuh. Iya. Tamomas.
Tapi sebenarnya itu kayak di Batu itu tuh sebenarnya ada sejarahnya juga yang kita di atas puncak. Cuman gue nggak terlalu tahu begitu detail sejarahnya karena gue juga takut salah gitu kan. Tapi gue tahu ya cuman sebatas pengetahuan gue pribadi lah gunung ini A B C D gini gitu aja. Dan yang lu tahu itu Batu apa itu sejarahnya lu? Sedikit ya gitu. Gue nggak terlalu tahu itu Batu serius deh. Karena emang banyak batu gede-gede ya kan. Iya. Dan pas mau ke puncak juga ada salah satu batu yang kayak goa gitu tuh. Gue nggak tahu itu apa itu Sul. Katanya kan lu sempet dapat cerita tuh kalau ini tempat ini. Nah iya, yang gue bilang itu batu itu tuh yang kayak kayak pintu itu batu tempat yang menurut gue pribadi daripada petilasan lebih serem dari situ. Gila, dari jauh aja ngeliat, bisa tempat apaan tuh? Tapi itu goa tuh. Bukan goa sih, batu gede aja, batu gede. Oke. Kayak ngebentuk kayak pintu lah, palang kiri kanan gitu. Dan di situ sebenarnya kayak lebih serem aja sih, hawanya lebih beda. Dan yang paling nggak tahu ya ini menurut gua aneh atau enggak, atau orang lain aneh atau enggak. Gue naik ke gunung itu berarti kemarin 3 kali. Banyak orang yang kepetilasan. Sepanjang gue naik gunung itu gue belum pernah papasan sama orang yang kepetilasan manapun. Padahal petilasan ya? Ya, mulai dari sajen. Kalau sajen mungkin ada kayak kayak itulah. Oh, yang dimaksud ini orang yang menetap di situ gitu ya? Iya, kayak orang ya yang ziarah atau apapun nih gitu ya. Gue belum pernah papasan. Yang kemarin juga nggak ada sih. Nggak ada kan? Sempat gue pernah nanya ke saudara gue, kok bisa gitu? Ya nggak setiap orang kesini ya. Mereka tahu waktunya sendiri kapan mereka kesini gitu. Jadi ada waktu-waktunya gitu menurut saudara gue. Tapi ya gue nggak tahu juga sih. Setelah kita terkena badai sampai puncak dan akhirnya kita sampai puncak juga kan pada waktu itu bang. Iya. Walaupun masih ada rintik-rintik hujan tuh. Wah itu gila banget sih pendakian Gunung Tamaumas yang menguras fisik gokil ya kan, sampai akhirnya kita dihujanin juga. Tapi pada malam harinya sempat tersesat nih lu bang. Iya. Waktu ke petilasan. Nah sebelum masuk situ gue pengen nanya nih, emang lu ada niatan? Waktu itu kan malam hari gue juga nggak mau kan ke petilasan. Iya. Gue lebih baik nabun aja dah. Nah lu merencanakan ke petilasan, emang lu nggak ada takut-takutnya atau gimana sama anak-anak yang lain ya kan? Karena lu di situ sempat tersesat juga jam 1:30 malam lo. Iya, jam 1:30 malam. Gokil. Bisa lu ceritain gak sih? Nah gue belum paham nih karena gue nggak ikut waktu petilasan pas malam-malam. Kalau nggak salah itu tuh sekitar jam 8 Bang Jo tuh ngajakin yuk petilasan yuk gitu kan. Cuman kalau nggak salah itu pada nggak mau, gue juga nggak mau gitu kan, karena ya memang satu kondisinya capek, dingin juga kan gitu. Nggak tahu kenapa, faktor gara-gara babi sih. Babi, jadi tendanya Bang Badrun nih sempat diseruduk sama babi. Iya. Dan backpacknya Bang Badru tuh sempat hilang di bawah babi. Udah itu gokil banget. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak ada niatan ya, di luar aja itu lama banget ngebahas babi gitu kan, bercanda masalah babi gitu gara-gara ke bawah. Cuman pas kondisi pas itu kan ya memang semua pada bangun, beberapa tenda doang yang nggak bangun kan. Ya kita ngebahas babi, saking gabutnya ada beberapa, siapa yang nyeletuk ke petilasan ya? Pokoknya ada yang nyeletuk ke petilasan yuk. Gue bilang, ya ayo aja gue mah gitu kan. Ya udah akhirnya nggak tahu gimana, karena mungkin gabut, bingung juga, nyari babi nggak ketemu, tas nggak ketemu. Akhirnya kita berangkatlah ke petilasan, itu 1:30 ya kalau nggak salah. Iya, 1:30 kan itu kalau nggak salah gua, Bang Nardi, terus Bang Jo, Bang Badru sama Bang Umang gitu kan. Udah berangkat ke petilasan, ya memang jalurnya karena kondisi malam harusnya cepet sih. Tapi ya itu juga termasuknya cepet. Iya. Termasuknya cepet gitu kan. Ya kita jalan gitu kan. Ya kalau masalah takut, feeling jelek mah ya selalu ada lah. Apalagi perjalanan malam kita berangkat ke petilasan gitu kan. Nah pas kondisi itu ya karena kondisi gue memang belakang ya ngikutin depan dong. Kalau belakang nggak bisa jadi ngelit kan. Ya udah ngikutin depan kemana ya kita mengikut aja gitu kan. Karena ya di pendakian itu wajib percaya sama satu orang gitu kan. Jadi lu nggak boleh ngebantah atau apa. Ya udah ikutin depan. Jalan gitu kan ya. Sempet nyasar gitu ya. Sempet nyasar itu ya mungkin karena jalurnya ketutup. Satu ketutup, kedua malam. Dan memang ya sampai pas pojok itu gue sebenarnya ada yang bilang astagfirullah itu gue nggak tahu siapa. Tapi gue tahu sih, tapi gue nggak bakal nyebutin orang. Ya mungkin beberapa orang ada yang peka gitu kayak ngeliat sesuatu ya udah gitu, karena kayak sosoknya itu juga nggak ganggu banget gitu kan. Jadi
ya udahlah kita turun lagi ke bawah dan sampai akhirnya kita nemu jalur yang benar dan alhamdulillah gitu nemu jalur yang benar. Pas naik ke atas itu ya beberapa orang mungkin tahu lah. Kita pas turun memang suara burung ada kayak turun gitu, tapi pas ke petilasan itu burungnya tuh kayak nyambut. Nah ini nih, gue sempat ngeliat di videonya. Nah iya itu burungnya kayak nyambut. Dan kalau nggak salah Bang Nardi juga bilang astagfirullahaladzim karena kaget kan. Ya burung lain juga ada gitu ya. Gue tahu burung pada tidur jam segitu gitu kan. Cuman bedanya pas mau masuk petilasan burung itu tiba-tiba bunyinya serentak gitu kayak. Ya kalau buat gue pribadi tuh kayak nyambut aja sih. Gitu kan. Bang Nardi juga astagfirullahaladzim karena kaget suara burung gitu kan. Ya kalau gue mah ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya biarpun gue ngeliat beberapa sosok ya udah biarin selama mereka nggak ganggu dan itu. Ya buat gue pribadi pas kemarin petilasan itu kayak disambut aja sih. Dan nggak berdampak negatif gitu ya? Nggak ada negatifnya. Nah lu sempet ngelongok petilasan tuh karena petilasannya kayak ditutupin gitu kan? Iya, jadi itu sebenarnya itu gue udah ngomong jadi kayak gue kan sempat podcast di Bang Jo juga ya. Jadi kayak gue kalau kayak pokoknya ada pembahasan tentang soal Gunung Tampomas. Jadi kayak tiba-tiba lu buka gitu kan, tiba-tiba di dalam orang kan lu pasti kaget banget gitu kan. Iya kan, ya intinya tempat orang tidur di situ, tiba-tiba dibuka begini kan, lu ngeliat orang ya, elah. Bukan ya bener orang gitu ya, ya pasti lu mikirnya pasti bakalan setan gitu. Lah, pas. Nah pas udah kayak gitu ya, gue bilang Bang Jo nih, gue bilang nih yang tempat yang waktu itu pernah gue ceritain. Ya dari situ ya gue ngebuka tuh kan, gue bilang tuh di dalamnya kayak gini gitu kan, ada kompor, ada tikar dan lain-lain buat tidur itu emang nyaman lah. Anget ya pasti. Ada kasur nggak sih Bang? Nggak ada sih kasur, tapi cuman kayak karpet doang gitu. Tapi kalau misalkan lu intinya kalau lu ngecamp di situ itu udah enak banget, nggak perlu nidirin tenda. Iya gitu. tapi kan nggak juga ngecamp situ sekelilingnya petilasan semua. Ya kan petilasan itu bukan makam. Iya sih. Kadang tapi orang kan mikirnya kalau petilasan itu makam, sebenarnya kan petilasan itu bukan makam dan ya tergantung lu sugesnya. Kalau lu sugesnya takut ya udah takut aja gitu kan. Ya kalau gue sih enggak deh. Padahal seru di situ lebih anget banget dan kalau misalkan Gunung Tampomas ini kan sumber mata air itu di bawah. Jadi kita harus bawa air ke atas. Di petilasan ini kalau memang pada musim hujan sebenarnya itu bisa buat lu pada nyari air di situ karena di situ ada terpal gede gitu. Buat para peziarah juga kalau ngambil air itu dari terpal itu gitu. Oke, cadangan air lah. Cadangan air, iya. Nah, sempet ngelihat apa aja tuh waktu lu turun ke bawah ke petilasan? Gua nggak begitu jelas karena ya gua nggak nyorotin, gua nggak mau bikin apa ya, bukan masalah bikin. Mungkin di situ gue tahu banget sih orang siapa yang peka itu gue tahu siapa gitu kan. Mungkin dia peka gitu. Cuman ya gue nggak terlalu nyorotin banget gitu kan. Ya kayak ada sosok kayak kakek-kakek gitu kan. Ya adalah putih-putih sekelebatan gitu. Cuman ya udahlah. Gue berpikir kita disambut aja udah di situ, disambut baik. Dan alhamdulillah nggak kenapa-napa kan gitu. Berarti pada intinya kalau kita berpikir positif, ya hawa-hawa negatif ya nggak bisa nyamperin diri kita ya. Iya. Oke. Nah setelah itu kan lu balik ke atas nih. Dan gue ngira, lah bocah udah balik aja ini, kata gue cepet banget. Tapi lu ngerasa lama tuh? Gue sih ngerasanya cepet banget Sul. Iya kalau masalah itu mah ya dibilang lama ya lama lah. Karena kondisinya kalau naik mungkin cepet, kalau turun gue pas posisi naik gitu, pas dari petilasan itu gue paling belakang sama Jo. Sisanya dua kenceng banget jalan. Yang bertiga tuh kenceng, Nodia, Bang Nardi, Bang Badru sama Bang Umung tuh depan jauh banget. Gue paling belakang sama Bang Jo berdua. Itu kondisinya berapa meter itu lumayan jauh gitu kan. Iya. Ya udah gue mikiran ya udah santai aja lah gitu kan. Karena kenapa nggak terlalu serem, gue bilang ya ketutup sama kita yang bercanda. Ya gue akuin lah di situ tahu sendiri lah. Gue pribadi aja dicenginnya parah banget gitu kan. Tahu sendiri, apalagi terus ditambah kejadian ada babi bawa tasnya merek mahal lagi gitu kan. Yang jadi lucunya itu bukan masalah tasnya, tapi tasnya mereknya mahal gitu mereknya kan. mahal itu jadi permasalahan. Jadi permasalahan gitu kan. Jadi seserem apapun kalau memang lucunya lebih kena, ya udah gitu. Yang serem apapun jadi ya udah santai aja, biasa aja gitu. Dan lagian juga kan kita naik sama orang-orang senior gitu kan. Jadi ya udahlah santai aja. Santai sih ya. Pokoknya have fun banget kemarin pendakian Gunung Tampomas walaupun gunung itu terkenal banget magisnya ya. Iya. Nah, setelah turun kan kita lagi-lagi terkena badai nih Bang nih. Hujan deras. Iya. Sampai angin kencang banget tuh. Itu gua ngerasain banget tuh. Gua jalan depan, gua belakangan tuh sama Nardi juga gua belakangan.
Nah pas turun ini gue sempat agak disorientasi jalur tuh bang, karena emang gue tertinggal cukup jauh kan. Yang pas gue turunnya paling belakangan, sampai pada akhirnya Bang Arya nyasar juga. Iya, Bang Arya nyasar juga. Nyasarnya di jalan aspal. Bukan di hutan ya? Bukan di hutan, jalan aspal. Nah lu punya ini gak sih kayak, nah, apa ya? Nah lu punya cerita gak sih pas perjalanan turun itu kayak gimana? Ya, lagi-lagi kalau perjalanan turun tuh yang gue iniin tuh satu soal treknya sih. Soal treknya gue bilang kalau lu naik nggak bakalan kelihatan jalur percabangan, tapi kalau pas turun itu kelihatan jalur percabangan gitu. Dan mungkin ya nggak tahu juga, banyak orang di gunung-gunung lain kayak nyasar dan lain-lain itu karena ngeliat jalur percabangan kayak gitu sih. Oke, sampai pada akhirnya kita turun kembali ke bawah walaupun dalam keadaan yang masih hujan juga bang ya. Tapi di situ dalam keadaan yang sangat have fun, senang ya kan. Nah, Mas Samsul, pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman semua mungkin yang mau banget nih naik ke Gunung Tampomas, ada pesan-pesannya nggak? Pesan-pesannya naik Gunung Tampomas, bawa sovel. Itu wajib karena nyamuknya banyak. Dan selain itu sovel juga bisa menghindari macet. Iya, gitu kan. Tapi ya kalau udah keseringan juga lu pasti bosen sih gitu kan. Tapi intinya buat nyamuk aja sih, nyamuknya lumayan banyak. Kedua, jangan terlalu parno sama gunung apapun. Lu akan ketakutan kalau tergantung tim lu. Naik gunung itu benar-benar tergantung sama tim lu dah. Kalau tim lu menyenangkan, seserem apapun gak akan serem. Iya, benar. Dan kalau misalnya tim lu ya taruhlah dalam satu kelompok itu 3-4 orang atau 5-6. Kalau tim lu diem-dieman, gak ada satu badutnya atau gak ada satu orang yang ngehibur lu, gua pastiin lu naik gunung dengan kapasitas 1000 mdpl itu pasti bakalan seram banget. Dampingi sama orang yang berpengalaman. Kalau buat gue pribadi, orang pengalaman itu orang yang bisa ngatasin kalau lu kena hipo, kalau lu kecapean, atau ya dalam segi hal genting itu dia bisa ngatasin. Kalau buat gue pengalaman itu bukan seberapa banyak orang bisa ngegapai puncak atau ratusan puncak gitu kan. Nah, dan yang ketiga, ya perlengkapan lu wajib safety lah. Jangan yang asal-asalan naik gunung itu, karena kan kalau udah hujan atau apapun ya lu nggak bisa nyalain orang lain gitu kalau lu nggak safety gitu kan. Dan yang paling penting, lu kalau naik gunung usahain perut lu keisi biar nggak cepet kena hipo gitu kan. Dan jangan pernah maksain kalau lu capek lu istirahat gitu, jangan terlalu dipaksain nge-push gini-gini. Dan ya yang paling penting itu lu naik gunung wajib sama orang-orang yang enak. Naik gunung itu akan terasa horor kalau tim lu itu nggak menyenangkan. Dalam arti nggak menyenangkan itu ya dalam perjalanan nggak ada bercandanya, ngomongnya dikit dan lain-lain, itu akan terasa capek dan lu bakalan cepet. Ya karena faktor lu capek, lu bakalan ngeliat yang aneh-aneh, itu udah pasti. Tapi kalau lu dapet tim yang menyenangkan, ngelucu mulu dan lain-lain, sehoror apapun itu akan ketutup sih sama lucunya itu gitu. Nah itu pesan-pesan dari Bang Samsul. Nah buat kalian semua mungkin yang mau mendaki Gunung Tampomas, tadi pesan-pesan dari Bang Samsul udah disampaikan ya. Mungkin bukan Gunung Tampomas aja Bang ya, semua gunung. Oke, thank you banget nih Bang Samsul, lu udah mau berbagi cerita di sesi kita membahas tentang Gunung Tampomas. Tadi banyak banget tentang petilasannya, tentang beberapa sejarah Gunung Tampomas juga ya kan, dan beberapa tempat-tempat yang mungkin sakral juga di gunung itu. Dari gue mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ya apapun yang tadi kita omongin, koreksi kalau salah, komen aja lah kalau ada omongan yang kita yang salah. Dan balik lagi, bahwasanya cerita yang biasa gue angkat di beberapa video-video sebelumnya itu bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu berpikir cerdas dan bisa diambil pelajarannya lah ya. Oke, dari gue Indra, itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Blay.